Apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Aji Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 17 Juli 2023. Sajian utama hari ini antara lain, polisi diserang saat patroli. Timnas Putri gagal meraih juara 3 AFF Cup U19. Dan jangan lewatkan TNI buka akses jalan di desa terpencil. Pemirsa, inilah seputar Aji Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa saat sedang melakukan patroli rutin. 5 anggota unit reserse kriminal Polsek Ulu Busi 4 Lawang diserang puluhan orang. Satu polisi mengalami luka robek di bagian kepala akibat terkena lemparan batu dan satu kendaraan minibus rusak berat. Beginilah kondisi salah seorang anggota unit reskrim Polsek Ulu Busi 4 Lawang pasca penyerangan yang dilakukan sekelompok orang diperkirakan berjumlah puluhan. Terlihat dalam video korban di Brigpol Daber Kailani memegangi bagian kepalanya yang terluka akibat terkena lemparan batu. Peristiwa penyerangan terhadap 5 anggota polisi ini terjadi pada Rabu 12 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu 5 anggota unit reskrim Polsek Ulu Musi melakukan patroli rutin dalam rangka antisipasi curat, curas dan curanmor serta antisipasi peredaran narkoba. Setiba di desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi 4 Lawang, saat anggota sedang beristirahat di sebuah pondok, tiba-tiba didatangi sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah 20 orang dengan mengendarai sepeda motor. Mereka kemudian melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dan kayu. Merasa terdesak, anggota polisi kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan menjauh dari lokasi. Akibat dari peristiwa penyerangan tersebut, satu anggota polisi mengalami luka robek di bagian kepala dan satu mobil minibus rusak berat di bagian kaca depan dan belakang. Unit reskrim sedang melakukan istirahat di salah satu pondok yang tiba-tiba didatangi segerombolan masyarakat kurang lebih 15-20 orang melakukan tindak kekerasan berupa melakukan pelemparan batu dan kayu yang mengakibatkan luka satu personil Polsek Ulu Musi di bagian kepala dan satu unit. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang identitasnya sudah diketahui guna mengetahui di balik motif penyerangan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Asa Garuda Pertiwi merebut peringkat ketiga AFF Women's Cup U19 kandas di babak penalti setelah kontra Myanmar berakhir 1-1. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priyambada meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kekalahan ini. Dirinya memuji daya juang Claudia dan kolega yang berjuang hingga akhir pertandingan. Perebutan peringkat ketiga AFF Women's Cup U19 mempertemukan tim Putri Indonesia versus Myanmar berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Myanmar unggul terlebih dahulu di babak pertama 1-0 hingga turun minum lewat gol Eain di menit ke-30. Di babak kedua, Shefa Ibu dan Claudia Shuneman bahu-membahu membongkar pertahanan Myanmar hingga akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat titik putih yang diselesaikan dengan baik oleh Marcella Awi di menit ke-50. Pertandingan di waktu normal berkesudahan imbang dan langsung diadakan babak penalti. Keberuntungan belum berpihak pada Timnas Putri Indonesia U19 karena kalah 4-2 dan harus merelakan juara ketiga di turnamen ini. Pelatih Timnas Putri U19 Rudi Eka Priyambada meminta maaf anak asuhnya belum mampu memberikan prestasi. Namun ia tetap memuji anak asuhnya memiliki daya juang dan sepenuh hati meski mereka hanya memiliki waktu 1 hari istirahat. Kita bersyukuri karena dengan preparasi juga nggak begitu lama dan juga masa jeda 1 hari kemarin, kira nama sudah melakukan yang terbaik untuk bangga sama pemain semua yang sudah berjuang mati-matian, dan puji Tuhan kita tidak kalah di pertandingan pas babak kedua atau ini kita kalah cuma di penalti. Mungkin karena kurang persiapan atau dengan kondisi kiper kita, tapi luar biasa sekali perjuangan teman-teman tadi.
Timnas Putri Indonesia U19 memang sudah menembus target PSSI, yakni semifinal. Baik pelatih maupun pemain berharap ada Liga Putri secepatnya agar bisa berprestasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau seleksi Timnas U17 di Stadion Atletik Jakabaring Sport City Palembang. Erick ingin memberikan kesempatan kepada putra terbaik bangsa yang ada di daerah untuk menjadi punggawa Timnas U17 di Piala Dunia November 2023 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti, pelatih Timnas U20 Indra Syafri, dan Waketum PSSI Zainuddin Amali, serta Gubernur Sumsel Herman Deru memantau langsung seleksi Timnas U17 yang berlangsung di Kota Palembang. Sebanyak 126 pesepak bola muda asal Sumsel, Bengkulu, Babel, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi antusias menunjukkan skill agar lolos seleksi Timnas U17. Erick Thohir menyatakan ingin menghilangkan persepsi 280 juta penduduk Indonesia tak mampu mencari 11 pemain. Untuk itu dilakukan terobosan seleksi di 12 kota di Indonesia. PSSI juga memberikan tiket Piala Dunia U17 dan juga pendamping kepada seluruh pemain yang mengikuti seleksi ini sebagai bentuk apresiasi federasi. Tidak bisa cari 11 orang terbaik, itu sangat mengganggu. Nah, karena itu ya kita buat terobosan mencari bibit-bibit unggul ya di 12 kota. Dan tentu hari ini ada di Sumatera Selatan, Palembang khususnya, untuk kita melihat tadi siapa pahlawan masa depan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyatakan, meski sekarang sudah ada 34 pemain terkumpul, namun dirinya juga memberikan kesempatan putra terbaik di daerah yang memenuhi kriteria kebutuhan tim. Bima Sakti juga membuka peluang untuk pemain diaspora. Semua ada peluang, semua sama dan nggak ada titipan coach ya? Ya insya Allah kita nggak ada nih Bang. Ya artinya kita lihat di lapangan memang bagus, kita nggak peduli itu anak siapa, daerah mana, agama apa, kemudian ras apa, kita tetap memberikan kesempatan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi Kota Palembang ditunjuk menjadi lokasi seleksi U17. Ia berharap Sumsel bisa menyumbang punggawa Timnas di Piala Dunia U17. Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang dijadikan tempat seleksi, salah satu kota yang dijadikan tempat seleksi U17 ini. Tentu ini kesempatan bagi pemuda-pemuda Sumatera Selatan, bahkan dari provinsi-provinsi tetangga. Kalau dari Sumatera Selatan terlapor ada 120 peserta yang ikut seleksi. PSSI mencari pemain kelahiran 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2007. Memiliki tinggi badan minimal 170 cm dan hasil tes VO2 max rata-rata 60 sampai 65. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Hari kelima operasi Patuh Musi 2023, penertiban berlalu lintas di Kota Palembang kini mencapai 305 pelanggaran. Pelanggaran didominasi pengendara melawan arus, tidak menggunakan helm, dan pengendara di bawah umur. Satlantas Polrestabes Palembang menerapkan hunting dengan patroli di jalan raya dalam operasi Patuh Musi 2023 yang dilakukan sejak tanggal 10 Juli 2023. Salah satu titik operasi dilakukan di sepanjang Jalan KH Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Sejumlah pengendara di jalan ini terlihat yang melanggar tertib lalu lintas dengan melawan arah hingga tidak memakai helm. Pengendara sepeda motor ada yang sengaja melawan arus agar cepat ke tempat tujuan. Tidak hanya melawan arus, pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm langsung diberikan tindakan tilang. Salah satu pengendara yang melawan arah mengaku dirinya melawan arus dengan alasan ingin cepat sampai di tujuan. Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Emil Eka Putra menyatakan selama operasi Patuh Musi 2023, sebanyak 305 pelanggar yang dicatat, diantaranya 618 teguran. Jenis pelanggaran yang paling banyak ditindak anggota Satlantas Polrestabes Palembang meliputi pengendara di bawah umur, tidak memiliki SIM, dan melawan arus. 2 hari ini kami sudah melakukan tilang sebanyak 305 berkas kendaraan, baik yang ditahan itu berupa kendaraan maupun surat-surat seperti SIM dan STNK, dan juga sudah melaksanakan teguran sebanyak 618 teguran. Para pengendara diminta untuk tertib selama berlalu lintas dan membawa surat serta kelengkapan kendaraan.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pondok pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan favorit bagi orang tua. Kementerian Agama Kota Palembang menyebutkan Ponpes dinilai mampu membangun mental karakter anak agar berakhlak, beragama dan menjaga nilai-nilai adab dalam kehidupan bermasyarakat. Momen masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Talang Jambe Palembang memberikan pembekalan kepada peserta didik baru, santriwan dan santriwati. Pembekalan dan pengenalan lingkungan berupa aturan tata tertib yang harus dipatuhi santriwan dan santriwati selama menimba ilmu di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Termasuk salah satunya larangan membawa handphone selama mondok atau belajar di pesantren. Kementerian Agama Kota Palembang menyebutkan lembaga pendidikan pondok pesantren akhir-akhir ini menjadi salah satu lembaga pendidikan favorit bagi orang tua wali murid untuk menyekolahkan anak mereka menempuh jenjang pendidikan secara Islami. Pasalnya, pondok pesantren dinilai mampu membangun mental karakter anak agar berakhlak, beragama, dan menjaga nilai-nilai adab dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ada yang unik dari cara mendidik di pondok pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Para wali santri dilarang menghubungi anak mereka yang tinggal di pondok pesantren selama 40 hari. Hal ini membentuk mental anak agar mampu menjadi jiwa yang mandiri. Ketiga, apa yang diharapkan oleh orang tua, oleh wali santri kepada pondok pesantren itu memang bisa diakses oleh pondok pesantren, sehingga menjadi sekarang ini pondok pesantren menjadi favorit yang dipilih oleh orang tua. Untuk membentuk mental yang mantap, maka kami menyarankan pada wali santri, dan ini sebenarnya harus wajib, jangan menghubungi kepada anak-anaknya dulu selama 40 hari ke depan. Karena apa? Supaya kami bisa mendidiknya, roh dan jasadnya itu benar-benar berada di pesantren. Jangan sampai anaknya ini dalam pesantren tetapi hatinya masih di rumah, masih ingat orang tuanya. Pengasuh Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang, Ustadz Sodi Suharsono juga menyebutkan sinergitas bersama Kementerian Agama Kota Palembang mampu mendorong terwujudnya kerjasama dan menjadikan wilayah Talang Jambe sebagai pusat kota santri yang ada di Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. TNI buka akses jalan di desa terpencil. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR.
Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Polsek Sukarami Palembang berhasil meringkus 2 pelaku bandit pecah kaca asal Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Salah satu pelaku merupakan security salah satu hotel di Kota Palembang yang ditangkap saat sedang bekerja. Salah satu pelaku ini ditangkap saat sedang bekerja. Hendra merupakan security salah satu hotel di Kota Palembang. Pelaku yang masih mengenakan seragam kerja tak berkutik saat diborgol petugas. Hendra merupakan otak pelaku sekaligus sebagai eksekutor bandit pecah kaca. Pelaku mengaku saat beraksi bersama rekannya yang berperan sebagai joki atau membawa sepeda motor. Aksi kedua pelaku bandit pecah kaca ini terjadi di dekat Masjid Al-Ikhlas, Jalan Soekarno-Hatta, Alang-Alang Lebar, Palembang, dan terekam kamera CCTV rumah warga. Saat kejadian, korban sedang sholat di masjid, sedangkan pelaku sudah melakukan pengintaian. Bahkan beberapa kendaraan yang terparkir sempat dicek pelaku untuk memastikan barang berharga yang ada di dalam mobil. Berbekal ciri dalam rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi data para pelaku. Kedua pelaku, Hendra dan rekannya Eka Saputra, merupakan warga Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Saat beraksi, kedua pelaku berhasil mengambil 1 buah tas milik korban berisi ponsel, uang, dan surat berharga lainnya. Pelaku sengaja membuang tas korban, bahkan menjual sepeda motor yang digunakan untuk menghilangkan jejak. Belajar pecah kaca tersebut dari mana? Dari YouTube. Mana? Dari YouTube. Oke, yang lainnya? Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Ade Putra menyatakan sebelum beraksi kedua pelaku mempersiapkan dengan membeli busi di sebuah bengkel dan melakukan mapping atau mencari lokasi di parkiran masjid. Terus sempat mampir ke OI, ke toko bengkel untuk membeli busi. Nah, terus mereka melakukan mapping. Mapping itu mulai dari KM12. Dari KM12 mereka mapping sehingga sampailah di tempat, lebih tepatnya di TKP-nya itu ada di Lorong Garuda yang ada di wilayah Sukarami. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Ayus melaporkan. Seorang kakek berusia 60 tahun ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Palembang karena terlibat dalam peredaran narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita ribuan butir pil ekstasi. Tony, kakek berusia 60 tahun, warga Jalan Ratna, Kecamatan Ilir, Barat 2, Palembang, diringkus Satres Narkoba Polrestabes Palembang di rumahnya. Tersangka ditangkap lantaran menyimpan ribuan butir ekstasi di rumahnya. Terungkapnya peredaran narkoba ini berkat adanya laporan warga yang resah melihat ulah tersangka yang kerap kali melakukan peredaran ekstasi dengan jumlah besar. Kakek yang bercucu 8 ini mengaku nekat menjual narkoba karena kebutuhan ekonomi. Tersangka mendapatkan upah sebesar Rp10.000 untuk 1 buah pil ekstasi yang terjual. Ekstasi kurang lebih sebanyak 1.950 butir. Jadi ini dapat dilihat bersama-sama jenis ekstasi ini mungkin yang terbanyak dalam pengungkapan Sat Narkoba Polres Palembang. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, Ayus melaporkan. Pemirsa, Kodim 0403 Oku menjalankan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Karangendah, Kecamatan Lengkiti. TNI melakukan pembukaan jalan dengan lebar 8 meter dan panjang 5 km yang membuka akses perkebunan warga serta objek wisata Batu Ampar. Untuk membantu pembangunan dan menggeliatkan perekonomian di desa,
Kodim 0403 Oku melakukan pembukaan jalan di Desa Karangendah, Kecamatan Lengkiti dengan panjang 5 km dan lebar 8 meter. Pelaksanaan dilakukan dengan upacara yang dipimpin pejabat Bupati Oku, Teddy Melwansa. TNI Manunggal membangun desa ke-117 tahun 2023 di Desa Karangendah ini dihadiri Kasister Korem Garuda Dempo, Kolonel Kusdi Yuli Suhandra, Dandim 0403 Oku, Letkol Infantri Hari Feriawan Rumawatide, Kasih BMN dan Lut Palembang Mayor Yuyun Siswantoro, serta perangkat Forkopimda. TMMD ke-117 tahun 2023 ini digelar selama 1 bulan, mulai 12 Juli hingga 10 Agustus 2023 mendatang. Pembukaan jalan dengan lebar 8 meter dan panjang 5 km ini juga membuka akses perkebunan warga serta objek wisata Batu Ampar, pembuatan 1 unit sumur bor dan pembuatan MCK dan penampungan air. Sedangkan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan, bela negara dan wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan tentang stunting, pelayanan posyandu, posbindu, penyuluhan hukum Kaptipnas, dan pelayanan kesehatan dan KB. Dandim 0403 Oku, Letkol Infantri Hari Feriawan menyatakan kegiatan ini melibatkan 200 personel anggota TNI, Polri, dan masyarakat. Dengan adanya kegiatan TMMD ke-117 ini, di mana kami didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, kami membuka jalan sejauh kurang lebih 5 km dengan lebar 8 meter, dan saat ini sudah dapat berjalan kurang lebih 65%. Pemerintah Oku menyambut baik TMMD di wilayah yang belum tersentuh akses pembangunan. Kami terima kasih kepada pihak TNI, Polri yang telah bekerja sama dengan kami dalam rangka kami bisa mewujudkan keinginan masyarakat khususnya di Kecamatan Lengkiti guna bisa membuka akses jalan ini, dan insya Allah ini tujuannya adalah bagaimana ke depan dengan jalan yang terbuka bisa menggerakkan roda ekonomi yang ada di Kecamatan Lengkiti. TMMD ke-117 ini diharapkan dapat mewujudkan semangat gotong royong dan komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan di desa. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ege Pradita, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.